Halo, kali ini kami akan mengerjakan ujian tengah semester per kelompok dengan soal buatlah sebuah contoh implementasi studi kasus ETL menggunakan Petaho. Rekam langkah implementasi tersebut dalam bentuk video bernarasi disertai on kamera dari narator. Setiap anggota kelompok wajib mendapatkan bagian menarasikan implementasi ETL. Anggota kelompok yang tidak mendapatkan bagian narasi, maka nilai UTS sama dengan 0. Oke, sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Twisa Darmawan dengan NIM 201011006. Oke, langsung mulai saja. Pertama kita buka dulu Pentaho-nya. Setelah itu selanjutnya kita buka new lalu transformation. Nah, di sini kami menggunakan studi kasus data karyawan. Untuk memulainya kita buka input lalu kita cari text file input. Di sini saya akan melakukan extract file, yaitu mengambil file. Pertama kita klik 2 kali pada text file input, lalu kita beri nama dengan data karyawan. Selanjutnya kita cari datanya atau kita ambil. Lalu kita buka filenya. Ini dia. Lalu klik OK. Selanjutnya kita bisa klik add atau tambahkan. Lalu kita cek save file content, lalu klik OK. Nah, filenya sudah kelihatan. Selanjutnya kita klik tab content. Ini rubah menjadi koma, lalu format itu menjadi Unix. Selanjutnya kita masuk ke tab fill. Di sini kita klik get fill, lalu klik OK. Oke, ini dia tabel karyawannya. Ada kode karyawan, nama, jenis kelamin, tempat tinggal, jabatan, dan gaji. Untuk melihat previewnya bisa klik preview row, lalu klik OK. Oke, ini dia data karyawannya, dimana gaji ini masih dalam bentuk nol atau belum diisi atau tidak ada. Lalu klik close, lalu klik OK. Selanjutnya saya akan mengecek atau melakukan load dengan data agar terhubung dengan database-nya. Pertama, sebelum itu kita cari output, lalu kita drag. Nah, di sini kita buka tabel output. Oke, kira-kira bentuknya seperti ini. Sebelum itu kita harus klik shift lalu hubungkan ke tabel output. Lalu klik 2 kali. Di sini kita beri nama tabel outputnya, yaitu data karyawan gaji. Data karyawan output. Selanjutnya kita buat koneksi. Kita klik new. Oke. Sebelum kita koneksi database dengan datanya, kita harus menghidupkan exam terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan MariaDB. Jika sudah, kita buka SQL Yoke. Kita beri nama connection ya, koneksi database. Oke, lalu kita cari MariaDB untuk connection tipenya. Di sini kita beri hostname-nya tuh localhost sesuai dengan gininya exam. Di sini kita harus membuat database terlebih dahulu. Kita balik ke SQL Yoke, lalu klik create database,
Sini kita beri nama data karyawan UTS, lalu klik create. Oke, ini sudah ada. Kita kasih namanya data karyawan UTS. Oke, selanjutnya kita kasih username nya root, lalu klik this. Oke, setelah klik this, ini hasilnya. Ini berarti berhasil, connection tested successful. Lalu klik OK. Selanjutnya kita klik OK. Di sini kita target tabel. Kita target tabelnya yang mana mau dimasukkan data. Kita target tabelnya dengan nama data karyawan gaji. Oke. Karena di database belum ada tabel, di Pentaho diberikan fitur di mana kita dapat langsung membuat tabel di Pentaho dengan cara klik SQL, lalu klik execute, lalu klik OK dan close. Untuk mengeceknya, kalian bisa balik ke SQL Yoke, lalu klik data karyawan OTS, lalu klik refresh, dan kita bisa lihat sudah ada. Selanjutnya kita klik OK. Oke, untuk bagian selanjutnya, karena sudah dapat terkoneksi, sekarang saya akan menfilter datanya atau transform, karena di data tersebut gaji masih 0. Maka dari itu saya akan filter terlebih dahulu. Kita delete hopnya. Kita klik flow, lalu kita cari filter. Ini dia, filter flow row. Untuk menghubungkannya, klik shift, lalu tahan, lalu shift, lalu tahan. Oke. Kegunaan filter flow ini yaitu membuat sebuah kondisi. Di sini saya akan membuat sebuah kondisi. Pertama kita buat step name-nya itu filter saja. Kondisinya itu jika gaji tidak kosong, is not null, maka jika benar, masukkan data tersebut atau transform data tersebut ke data karyawan output. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk bagian kondisi ini, di mana dia akan melanjutkan ketika kondisinya itu bernilai false. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pekerjaan UTS dari teman saya, yaitu membuat kondisi false. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igede Darmade Putra dengan NIM 201010077. Nah, langkah selanjutnya adalah pada logout ini kita mencari stream logout, kita geser. Lalu kita hubungkan filter dengan stream logout ini. Nah, di sini kita memilih kondisinya terlebih dahulu. Sekarang kita akan memilih kondisi yang false atau salah. Nah, sebelum itu saya akan menambahkan datanya yang kedua, itu dengan di input, lalu kita klik text file input dan kita klik 2 kali pada text file input. Pada step name ini kita membuat ganti nama terlebih dahulu, yaitu data gaji. Lalu kita cari data terlebih dahulu, data C, bisa data, status kuliah,
kita ganti dengan CSV gajinya, lalu oke. Selanjutnya adalah kita klik add nih. Nah, untuk memeriksa data sudah ada, kita klik show text content, lalu oke. Nah, ini adalah datanya. Lalu pada konten ini operator kita rubah menjadi koma. Lalu pada formatnya ini kita ganti dengan Unix. Lalu kita masuk ke file, get file, lalu oke untuk menampilkan datanya. Nah, lalu kita klik preview terus. Oke. Nah, ini adalah data-data yang sudah benar berisikan gaji karyawan, jabatan, dan kode jabatan. Lalu kita close dan klik OK. Pada data gaji ini kita hubungkan dengan stream logout-nya. Lalu pada stream logout kita klik 2 kali, dan nama stream logout-nya ini kita biarkan saja. Dan di logout step ini kita tambahkan di gaji karyawan. Nah, pada file ini maksudnya data karyawan, dan logout file ini maksudnya data gaji. Pada file ini kita masukkan kode karyawan, dan file ini kita masukkan kode jabatan. Yang kedua ini kita masukkan jabatan, dan ini pada logout file juga kita masukkan jabatan. Lalu kita klik get logout file. Nah, setelah mengkliknya ini akan muncul 3 data. Karena saya akan ingin mengubahnya pada gaji saja, maka jabatan dan kode jabatan ini kita hapus saja, dan kode jabatannya juga. Lalu kita tambahkan nama yang baru. Saya pakai gaji field, dan kita ubah tipe datanya gunakan string. Lalu pada visitor list ini kita centang, lalu klik OK. Nah, untuk memeriksa datanya apakah sudah masuk, kita klik kanan pada di sini, lalu kita preview dan klik quick launch. Nah, ini adalah data yang sudah masuk. Ini data sebelumnya pada kode karyawannya yang 0 telah kita ganti dengan gaji valid. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman-teman saya. Sekian dan terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Imran Diki Pranata dengan nomor NIM 20101167. Di sini saya akan melanjutkan proyek dari teman saya sebelumnya. Oke, yang pertama-tama, di sini saya akan menggantikan data gaji yang bersifat 0 atau kosong dengan gaji field. Caranya, kita pilih select values, lalu kita sambungkan stream logout ini ke select values. Nah, di sini kita double klik kiri, lalu kita rubah namanya sesuai dengan keinginan. Di sini saya akan membiarkan saja namanya, lalu klik get field to select. Nah, di sini ada data gaji dan data field, yang dimana data gaji ini yang bersifat 0 atau kosong kita hapus saja. Lalu kita akan mengganti nama dari data gaji field ini ke gaji. Caranya yaitu klik metadata dan pilih gaji field, lalu klik rename ke gaji. Tipenya kita pakai string, lalu length-nya 50. Oke, klik OK. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan select values ini ke data karyawan output. Lalu klik main output of step. Nah, untuk mengeceknya apakah sudah berhasil terhubung, kita pilih action, lalu run lagi.
sebelum run kita harus mengasih file ini. Yes. Nah, datanya sudah berhasil tertransform. Untuk mengeceknya apakah datanya sudah berhasil, kita menggunakan SQLiO. Sini kita ketikkan select from Oke, kita akan jalankan. Oke, di sini berhasil. Yang awalnya data gaji ini 0 atau kosong sudah berhasil digantikan. Jadi nilainya sudah ada. Oke, itu saja sebuah project yang kami kerjakan, yaitu sebuah project yang awalnya data karyawan ini yang data gajinya yang bersifat 0 dan digantikan dengan data gaji yang sudah berisi data. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.